Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan pertolongan serta kemurahan Tuhan yang luar biasa yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Baik saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan berkat Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkannya, Bapa, kami hendak belajar firman Tuhan. Ialah Roh-Mu menerangi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang memperhatikan, mendengarkan, dan menelaah firman-Mu pada hari ini. Terima kasih kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami, dan kami menyerahkannya dalam otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan tema tetap teguh dalam pengharapan akan keselamatan. Tetap teguh dalam pengharapan akan keselamatan. Kita akan baca surat Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita terhadap sesuatu yang diperoleh dengan susah payah umumnya jauh lebih tinggi daripada sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Terlepas dari apakah sesuatu itu penting atau tidak. Emas lebih mahal daripada udara. Emas lebih sulit untuk ditemukannya, untuk didapatkannya. Udara dapat diperoleh secara gratis dan melimpah. Kita tinggal menghirupnya saja dengan gratis, dengan leluasa. Saudara yang kasih Tuhan, orang tidak akan pernah tertarik mencuri udara di rumah kita. Tetapi emas yang kita simpan dapat hilang ketika kita lengah. Bila ditanya, pilih mana? Udara 1 liter atau emas 1 kilo? Nilainya sama, 1 liter dengan 1 kilo. Pasti kita akan memilih emas. Padahal kalau dipikir-pikir, udara jauh lebih berguna, lebih penting bagi manusia daripada emas. Bila udara tidak ada, kita tidak dapat hidup, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita praktekkan. Kita menarik napas dalam-dalam selama 10 menit. Apakah kita mampu bertahan? Apakah mampu kita kuat? Tentu saja kita akan mati lemas bila tidak menghirup udara selama kurun waktu meskipun relatif singkat. Akan tetapi, bila kita tidak memiliki emas, sesungguhnya kita masih dapat bertahan hidup. Saudara yang kasih Tuhan, kita diselamatkan dengan gratis karena anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mungkin karena gratis itulah
sering membuat kita kurang menghargai keselamatan itu. Merasa hal itu biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang menjual keyakinannya. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dibuat sia-sia begitu saja. Dia lebih menginginkan kehidupannya secara pribadi, menuruti keinginannya sendiri, daripada mempertahankan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kadang-kala keselamatan, keyakinan yang sudah diperolehnya itu ditukar dengan keyakinan lain karena alasan tertentu. Dengan menerima anugerah keselamatan, berarti kita memiliki predikat yang amat tinggi, yaitu status sebagai anak-anak Allah. Tetapi sering kita tidak menyadari hal itu. Masih saja kita sering menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak patut. Kita betapa sering memuaskan semua keinginan dan hasrat kedagingan kita. Lebih menuruti kedagingan daripada menghargai anugerah dan karya keselamatan Tuhan itu. Kita lebih suka melayani diri kita sendiri daripada melayani Allah. Dengan predikat anak Allah, mari saudara yang kasih Tuhan, kita melakukan sesuatu kepadanya, menghargai karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Biarlah kita merasa bertanggung jawab dalam menghadirkan kerajaan Allah di mana kita berada. Marilah kita belajar dan tekun melakukan segala sesuatu bagi Tuhan dalam hidup ini sebagai wujud penghargaan terhadap kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Marilah kita bertekun dalam iman dan tetap teguh serta tidak bergoncang dalam keyakinan kita yang sungguh amat mahal. Jangan mau sedikit pun bergeser dari pengharapan kita di dalam Injil yang telah kita terima, yang telah kita dengar. Biarlah kita juga termasuk menjadi bagian orang-orang yang siap, sedia, dan setia menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menggunakan waktu kita dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga kekuatan yang diberikan Tuhan, anugerah yang diberikan Tuhan itu semakin melekat dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka pengharapan kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Kita memegang teguh pengharapan yang sudah diberikan Tuhan. Pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Karena kita mau dekat dengan Tuhan dan mau melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Tantangan apapun di dalam hidup kami tidak akan membuat iman kami bergeser daripada-Mu. Kami akan memegang teguh janji-Mu. Kami akan memegang teguh kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kasih karunia kami, karunia Tuhan semakin indah di dalam kehidupan kami. Mana kami bisa mewujudkan, mana kami semakin intim dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam penyertaan, pimpinan, berkat, serta terang Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Haleluya. Amin.